Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Erwin. Hari ini di mapel kita informatika. Kita akan membahas kelanjutan kemarin. Kemarin kita sudah mulai membahas tentang input device. Kita akan melanjutkan ke proses storage device, output device, dan peripheral device. Sebelum kita mulai, Pak Erwin kepengen menyapa kalian semua. Gimana kabar anak-anakku semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah, selalulah bersyukur pada zat yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan dan juga rezeki. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, proses atau yang dinamakan dengan CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit, perangkat keras komputer. Ini dia termasuk perangkat keras komputer di mana tugasnya adalah melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Atau CPU juga itu sering dikatakan sebagai otaknya komputer, ya kan? Otak komputer. Jadi kalau kalian ditanya, otaknya komputer di mana ya? Di CPU itu. Nah, di dalam CPU ada motherboard, prosesor, RAM, hard disk, heatsink dan lain-lain. Nah, terus untuk komponen-komponen di dalam proses atau CPU dia terdapat 3. Yang pertama adalah Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi sebagai untuk memproses data secara logika dan juga data-data yang memerlukan perhitungan. Yang kedua adalah storage. Storage ini adalah untuk menyimpan data atau program. Yang ketiga adalah Control Unit, berfungsi untuk mengatur proses dan urutan kerja komputer, baik itu dalam proses kerja komputer itu sendiri maupun yang di dalamnya berhubungan dengan proses input dan output device. Sekarang kita masuk ke storage device. Storage device disebut dengan nama media penyimpanan. Adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang berasal dari input. Nah, media penyimpanan data komputer sering sekali dikenal dengan istilah drive. Nah, jenis media penyimpanan data ada 2. Yang pertama adalah internal storage dan yang kedua adalah external storage. Internal storage itu apa? Adalah media penyimpanan data utama yang dapat diakses untuk menyimpan informasi yang kemudian dapat dipanggil kemudian baru diakses. Dia kadang bersifatnya sementara, akan hilang ketika komputer dimatikan. Contoh RAM, ROM, dan kartu grafis. Nah, kemudian external storage atau media penyimpanan data cadangan, storage yang dapat menyimpan data secara permanen. Jadi datanya tidak akan hilang ketika komputer itu dimatikan. Macamnya ada magnetic disk, magnetic tape, hard disk, CD, dan DVD. Output device, perangkat keras keluaran atau output device, yaitu perangkat peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi atau informasi dapat dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar. Jadi dia hanya untuk menampilkan data yang sudah diproses di proses tadi, alat proses atau CPU tadi. Nah, di sini nanti akan kita bahas beberapa peralatan output yang umum sekali dipakai. Yang pertama adalah monitor. Nah, monitor atau istilahnya adalah video display unit atau VDU merupakan device output yang dapat menampilkan proses apa saja yang terjadi tanpa mencetaknya. Jadi dia hanya terlihat di situ tanpa ada proses cetaknya. Kemudian printer, peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dalam komputer menjadi sebuah kertas, dan kertas ini akan menjadi medianya. Jadi ketika kalian bekerja menggunakan aplikasi pengolah data, contoh Excel, pengolah kata, contoh Microsoft Word, kemudian kalian ingin mencetaknya. Nah, di sini berfungsi untuk mencetak yang kalian kerjakan itu, yaitu printer. Ya. Terus yang terakhir adalah speaker.
Ini adalah peralatan output yang digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Jadi jangan sekali kalian terbolak-balik antara mikrofon dengan speaker. Kalau mikrofon kemarin sudah Pak Erwin terangkan untuk mengubah gelombang suara kita jadi besaran listrik yang kan kemudian digitalisasi sehingga dia masuk jadi alat input. Nah, speaker ini adalah alat outputnya. Dia mengubah proses yang ada di dalam CPU menjadi suara atau efek komputer yang bisa kita dengar. Jangan sampai keliru, oke? Nah, proyektor ini sebenarnya sama seperti monitor, cuma hasilnya dia sangat besar sekali. Jadi dia bisa dilihat oleh banyak orang. Ya memang monitor bisa, sekarang monitor ada ukurannya yang besar, ada yang 32 inch. Ada yang kadang bermain komputer dengan layar yang sangat besar sekali, ada. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan proyektor. Proyektor ini sangat besar sekali. Kadang kita bisa untuk menonton film, untuk presentasi dalam ruangan juga. Kemudian belajar mengajar. Kalau Bapak Ibu guru mengajar kalian di kelas, kadang ada yang menggunakan alat bantu proyektor. Agar apa? Seluruh kelas dapat melihat apa yang ingin ditayangkan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Nah, peripheral device ini adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja komputer. Jadi dia tambahan, tapi fungsinya adalah untuk biar komputer itu bekerjanya semakin maksimal. Peralatan ini nanti akan dipasang di motherboard, terutama motherboard yang mempunyai tambahan slot atau expansion slot. Jadi dipasangnya di situ. Nah, beberapa contoh peripheral device. Yang pertama adalah VGA. VGA itu adalah standar grafis yang digunakan oleh banyak Nah, sound card juga, sound card. Ini digunakan untuk mengeluarkan suara dan juga merekam suara. Netboard card atau kartu jaringan digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan komputer yang ada, sehingga komputer tersebut dapat berkomunikasi dengan komputer lain yang ada dalam jaringan tersebut.